Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Abi Syuja dalam serial ketiga ini. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai masalah yang kaitannya dengan wadah atau bejana yang digunakan untuk berwudu, di mana kita telah menyinggung tentang masalah kulit dari bangkai. Kulit dari bangkai ini bisa jadi suci dengan cara itu disamak. Kalau menurut Abu Syuja adalah untuk semua kulit. Kalau disamak atau didibak, dikeringkan dengan cara dikeringkan misalnya sampai hilang najis-najisnya, maka itu bisa jadi suci kecuali kulit dari anjing ataupun dari babi. Namun kemarin atau sebelumnya telah kita singgung bahwasanya pendapat yang lebih tepat adalah kita rinci kalau kulit dari hewan yang halal untuk dimakan seperti dari kulit kambing atau dari kulit sapi, maka itu bisa jadi suci jika disamak, jika didibak. Namun kalau hewannya dari hewan yang haram untuk dimakan seperti kulit ular atau seperti kulit anjing ataupun kulit dari hewan haram yang lainnya yang haram untuk dimakan, maka tidak bisa jadi suci walaupun dengan cara disamak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat tentang masalah kaitan dengan bejana pula. Kita membahas tentang bejana dari emas dan perak. Apakah boleh kita gunakan untuk berwudu? Bejana tersebut atau wadah tersebut bolehkah kita gunakan untuk berwudu? Abu Syuja mengatakan bahwasanya wala yajuzu isti'malu awani dzahabi wal fiddah. Tidak boleh, artinya tidak boleh di sini haram hukumnya. Di sini haram hukumnya. Di sini sampai ulama Syafi'iyah itu membahas, ada yang mengatakan bahwa ini dosa besar, ada yang katakan bahwa ini dosa kecil. Artinya di sini adalah intinya hal ini tidak dibolehkan. Tidak boleh menggunakan bejana atau wadah dari emas dan perak. Tidak boleh menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak. Karena hal ini melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira wala dibat wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Yaitu janganlah kalian menggunakan harir, menggunakan sutra, begitu juga janganlah menggunakan dibat, ini sejenis sutra juga. Begitu juga janganlah kalian minum dari wadah emas ataupun dari perak. Begitu juga jangan makan dari wadah atau dari piring dari emas ataupun perak. Karena emas atau perak tadi itu untuk orang kafir di dunia, dan bagi kita nanti adalah untuk kenikmatan kita di akhirat kelak. Maka di sini ini jadi dalil bahwasanya tidak boleh menggunakan wadah dari emas dan perak ini untuk tujuan tadi. Di sini dikatakan bahwasanya tidak boleh di sini secara umum. Artinya untuk makan minum, begitu juga untuk hal-hal yang lainnya. Jadi kalau ini cuma sekedar sebagai wadah saja, maka tidak boleh digunakan. Hatta sampai para ulama Syafi'iyah juga membahas kalau cuma dipajang saja, hal ini tidak diperbolehkan. Walaupun di sini terjadi perselisihan kuat di antara ulama Syafi'i. Lalu Abu Syuja mengatakan wa yajuzu isti'malu ghairihi minal awani. Namun untuk wadah yang lainnya, artinya yang selain emas dan perak, misalnya dari tembaga, dari aluminium, dari besi, maka kalau kita gunakan untuk menampung air, maka itu masih diperbolehkan. Artinya di sini tidak ada masalah. Karena kembali ke hukum asal segala sesuatu, hukum asal segala sesuatu itu adalah suci dan halal kita gunakan. Jadi untuk bejana yang diharamkan untuk digunakan itu cumalah atau hanyalah bejana dari emas dan perak saja. Bejana dari emas dan perak saja. Jadi untuk yang lainnya, maka kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya itu adalah halal kita gunakan. Nah, untuk bejana emas dan perak di sini, ini perlu kita tahu bahwasanya ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang tadi larangan tadi, sebagaimana pemahaman tekstual dari hadis cuma dikatakan untuk makan dan minum saja. Jadi yang diharamkan adalah jika wadahnya atau bejananya digunakan untuk makan dan minum saja. Ini menjadi pendapat dari sebagian ulama, di antaranya juga adalah pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berpendapat masih dibolehkan untuk tujuan yang lainnya, jika bejana tersebut digunakan karena tekstual hadis hanya dipahami larangannya untuk makan dan minum saja. Berarti yang tidak diperbolehkan sekali lagi di sini adalah untuk piring, ini tidak boleh dari emas dan perak, walaupun sebagai hiasan. Kalau kita melihat dari pendapat ulama Syafi'iyah secara umum atau pendapat ulama Syafi'iyah yang lebih kuat, begitu juga jika ada gelas dari emas dan perak, begitu juga jika ada sendok
atau garpu dari emas dan perak itu tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan semacam ini. Demikian yang disampaikan oleh Abu Suja tentang masalah bejana. Jadi intinya bejana yang dibolehkan adalah bejana selain emas dan perak. Untuk bejana ataupun wadah selain emas, wadah yang dari emas dan perak, nah inilah yang haram untuk digunakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.